Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tira Hayu dengan NIM 20410503020 dari akuntansi 2. Di sini saya akan mencoba menjawab latihan soal yang diberikan oleh Ibu. Yang pertama yaitu ada definisi akidah sebagai fondasi dalam ekonomi syariah. Akidah ini sendiri tuh merupakan suatu ideologi samawi yang membentuk paradigma dasar bahwa alam semesta ini itu yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagai ini sarana hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan secara material dan spiritual. Nah, dalam konsep akidah ini sendiri tuh setiap aktivitas umat manusia ini memiliki nilai akuntabilitas ilahiyah yang mana itu menempatkan perangkat syariah sebagai parameter kesesuaian antara aktivitas usaha dengan prinsip-prinsip syariah. Lalu soal yang nomor 2 yaitu mengapa maslahah menjadi tujuan antara dalam pencapaian falah. Karena masalah itu merupakan dasar bagi kehidupan manusia yang terdiri dari 5 hal, yaitu ada agama, ada jiwa, ada intelektual, ada keluarga dan keturunan, serta material. Dan yang ketiga, soal yang nomor 3 itu definisi falah. Falah itu merupakan kesuksesan hakiki berupa pencapaian kebahagiaan dalam segi material dan spiritual secara tercapainya kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Nah, suatu kesuksesan dalam aspek material ini tidak bermakna kalau misalkan kita itu mengakibatkan kerusakan dalam aspek kemanusiaan lainnya seperti persaudaraan dan moralitas. Yang keempat soalnya yaitu kajian dari ekonomi mikro Islam. Kajian itu seperti fondasi ekonomi syariah, pilar ekonomi syariah, tujuan ekonomi syariah, falah sebagai tujuan hidup, lalu ada pemaknaan falah, maslahah sebagai tujuan antara tercapainya falah. Yang terakhir itu permasalahan dalam mencapai falah. Soal yang nomor 5 yaitu permasalahan dalam pencapaian maslahah. Dalam permasalahan mencapai falah ini juga banyak yang harus dilakukan karena setiap kesuksesan itu berawal dari usaha dan kerja keras. Maslahah yang dihadapi ini seperti keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan seseorang ini yang menjadi kendala tercapainya falah. Permasalahan lain itu juga bisa seperti kurangnya sumber daya yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan atau keinginan manusia untuk mencapai falah itu sendiri. Lalu yang keenam yaitu definisi konsumsi. Konsumsi itu merupakan kegiatan muslim dalam memenuhi kebutuhan guna mencapai maslahah. Yang ketujuh ada perbedaan kebutuhan dan keinginan. Nah, kalau keinginan itu sendiri tuh, kalau keinginan itu kita tuh ini ya nafsu. Kalau misalkan kebutuhan itu memang karena kita tuh fitrahnya manusia. Maksudnya kalau misalkan kita keinginan nih, nafsunya itu maksudnya lihat contoh HP ya, lihat HP baru nih, ada merek terbaru, kameranya bagus, ramenya besar, pengen nih itu tuh ini ya kayak seperti nafsu. Terus juga dilihat dari misalkan kalau misalkan keinginan itu dia pasti ngerasa puas kalau misalkan kita udah punya HP itu, kita senang soalnya kita sudah bisa wah udah punya nih, udah dapet gitu. Tapi kalau misalkan kebutuhan itu kita lihat ini manfaat dan berkahnya juga. Terus dari ininya juga ya, dari sifatnya juga itu. Kalau misalkan keinginan itu sifatnya subjektif, sedangkan kalau kebutuhan itu sifatnya objektif gitu.
Yang kedelapan yaitu perbedaan kepuasan dan maslahah. Nah, kalau kepuasan ini tuh ini ya, suatu akibat dari terpenuhinya suatu keinginan. Tapi kalau misalkan masalah itu merupakan akibat atas terpenuhinya suatu kebutuhan tadi atau fitrah. Meskipun demikian, terpenuhinya suatu kebutuhan itu juga akan memberikan kepuasan, terutama jika kebutuhan tersebut disadari dan diinginkan. Yang nomor 9 yaitu formulasi maslahah. M di mana maslahah sama dengan manfaat ditambah berkah. Nah, adapun keuntungan ini merupakan selisih antara pendapatan total dengan biaya total. Yang ke-10 soalnya yaitu pengukuran maslahah pada konsumsi yang duniawi dan uhrawi ya. Konsumsi itu dibagi dua, yaitu konsumsi yang ditujukan untuk ibadah, lalu ada konsumsi yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan keinginan. Lalu soal nomor 11 yaitu yang dimaksud dengan the law of diminishing marginal utility. Nah, ini kalau seseorang mengkonsumsi barang dengan frekuensi yang diulang-ulang, itu maka nilai tambah kepuasan dari konsumsi berikutnya itu akan semakin menurun. Lalu selanjutnya nomor 12, perbedaan muslim yang peduli maslahah dan muslim yang tidak peduli maslahah. Seorang muslim yang peduli maslahah itu dia orang yang selalu berhati-hati ya, berhati-hati dalam melakukan sesuatu, fokus untuk tetap pada tujuan syariah, meraih manfaat agar tetap dapat mendapatkan manfaat dan menghindari dari kemudaratan itu sendiri. Sedangkan seorang muslim yang tidak peduli akan masalah itu seorang yang dimana kalau melakukan sesuatu itu tidak memikirkan resiko atau dosa yang akan ditanggungnya, itu juga dia enggak menghiraukan kemudaratan gitu. Soal yang nomor 13, perbedaan cardinal approach dan ordinal approach. Kalau misalkan cardinal approach ini itu pendekatan menggunakan nilai guna atau kepuasan seseorang tidak hanya dapat tidak cuma dibandingkan, tapi juga bisa diukur dengan satuan uang atau utilitas. Terus juga tinggi rendahnya nilai atau daya guna tergantung pada subjek yang menilai. Lalu ada ordinal approach. Ordinal approach ini sebaliknya ya, pendekatan yang tidak bisa dihitung, terus itu tapi dia bisa dibandingkan. Nah, itu menggunakan konsep kurva, indifferent, dan garis anggaran. Lalu ada soal nomor 14, apa definisi dari marginal maslahah? Marginal maslahah ini perubahan maslahah baik berupa manfaat ataupun berkah sebagai akibat berubahnya jumlah barang yang dikonsumsi itu sendiri. Yang soal nomor 15, jelaskan maksud dari kebutuhan daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Daruriyat ini kebutuhan primer, itu kebutuhan yang paling utama, kebutuhan yang paling penting. Kebutuhan ini tuh harus terpenuhi supaya manusia itu bisa hidup layak. Supaya bisa hidup layak. Terus ada hajiyat. Hajiyat ini sekunder. Kebutuhan hajiyat ini kebutuhan sekunder atau kebutuhan setelah daruriyat ya. Kebutuhan ini tuh merupakan penguat dari kebutuhan daruriyat itu sendiri. Terus ada tahsiniyat. Tahsiniyat ini tersier. Kebutuhan tahsiniyat ini kebutuhan yang tidak mengancam kelima hal pokok, yaitu menjaga agama, menjaga kehidupan, menjaga akal, menjaga keturunan,
dan keluarga, juga tadi menjaga harta, eh, serta tidak menimbulkan kesulitan umat manusia. Soal yang nomor 16, mengapa jika tidak ada keberkahan konsumsi semakin lama menjadi jenuh? Karena jika tidak ada keberkahan, maka kita ini juga bisa mudah dihadapi oleh kemudrotan. Jadi itu dari tujuan dalam konsumsi juga kita harus memperoleh syara dan bisa dapat manfaat, juga bisa menghindar dari kemudrotan itu sendiri. Sama dengan perilaku konsumsi ya, seorang konsumen atau pengkonsumsi akan mempertimbangkan manfaat dan berkahnya yang dihasilkan dari kegiatan konsumsi itu tersebut. Nah, konsumen itu mendapatkan manfaat tersebut saat ia melakukan kegiatan konsumsinya secara fisik atau material. Ada juga sisi lain, yaitu mengkonsumsi barang dan jasa yang dihalalkan oleh syariat Islam. Maka ini juga bisa dapat berkah dan mendapat pahala juga, karena mengkonsumsi yang halal aja itu merupakan kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 17, jelaskan perbedaan barang komplementer dan substitusi. Nah, kalau barang substitusi itu barang yang sifatnya itu saling menggantikan. Contohnya itu seperti sagu dan padi. Terus sedangkan kalau barang komplementer ini barang yang sifatnya dipakai bersamaan. Contohnya itu kayak misalkan kopi sama gula gitu. Lalu ada yang nomor 18, apa definisi dari komplementer, sempurna, dekat dan jauh? Kalau komplementer sempurna ini itu barang yang harus digunakan dengan barang komplementernya. Artinya itu penggunaan antara barang A dan B itu harus memiliki perbandingan atau rasio 1:1 gitu. Lalu yang nomor 19, ada apa definisi dari substitusi sempurna, dekat dan jauh? Kalau substitusi sempurna ini biasanya kita bisa dapat dilihat dari jenis barangnya, dilihat dari jenis barang yang sama tapi dari produsen yang beda. Kalau misalkan substitusi dekat ini jenis produk yang memberikan karakteristik kinerja yang mirip gitu. Sederhananya ini tuh barang yang bisa digunakan dengan fungsi yang sama tapi itu dengan bentuk atau merek yang beda, seperti itu. Yang terakhir ada contoh masing-masing komplementer, sempurna, dekat dan jauh. Terus ada substitusi sempurna, dekat dan jauh. Contohnya ya, kalau komplementer sempurna itu kayak video game mungkin. Terus ada kalau misalkan contohnya komplementer dekat, televisi dan remote control. Terus kalau komplementer jauh mungkin kopi dan gula. Contoh substitusi sempurna itu kayak ada Coca-Cola sama Pepsi. Contoh lainnya ada kayak sepeda motor Honda sama sepeda motor Yamaha, Indomie sama mie sedap, pokok dan lain sebagainya. Terus substitusi dekat itu contohnya ada Coke dan Pepsi. Terus ada pasta gigi Pepsodent dengan pasta gigi Ciptaden dan yang lain-lainnya. Lalu ada substitusi jauh. Contohnya substitusi jauh ini kayak teh dan kopi mungkin, termasuk teh dan kopi gula pasir sama gula Jawa gitu.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun jawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.